Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Buat pertemuan kita pada hari Rabu pagi ini dalam renungan harian AKBP Gunung Johor. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu kita beribadah kepada Tuhan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND AKBP nomor 688 ayat 3 Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu, buat segala kasih setia yang Tuhan curahkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, bersembah sujud memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, biarlah kiranya kami ingin dipenuhi oleh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan menjadi kekuatan dan yang mampu mengarahkan hidup kami dalam satu hari ini. Terlebih secara khusus pada hari Rabu ini Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu menggenapi kami melalui firman-Mu itu. Sehingga apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami lakukan, biarlah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah Engkau. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas firman Tuhan pada pagi hari Rabu ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya ketika manusia mengalami penderitaan, suatu kecenderungan manusia adalah akan mengutuki Allah atau menolak penderitaan yang dia terima. Tetapi ini berbeda dengan Paulus, ia bahkan tidak pernah mengutuki Allah walaupun ketika ia menderita. Sebab Kristus telah mengatakan kepada mereka bahwa di dalam dunia mereka akan menderita penganiayaan, dan memang itulah yang terjadi. Namun mereka mengalami dengan mendapat dukungan serta pertolongan yang luar biasa dan dibebaskan dari kesedihan mereka. Rasul Paulus juga berkata, dalam segala hal kami ditindas, menderita dengan berbagai cara, dan hampir mengalami segala macam kesukaran, namun tidak terjepit. Sebesar apapun beban dan masalah yang ditanggung oleh orang-orang baik, mereka mempunyai cukup alasan untuk tidak menjadi tawar hati. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pokok ini yang mampu mengatasi segala penderitaan yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan ini, di dalam pergumulan kita di dalam dunia ini. Yang pertama, iman dapat mencegah mereka menjadi tawar hati. Iman yang digerakkan oleh roh dan iman yang juga dimiliki oleh orang-orang kudus pada zaman dahulu mengalami penderitaan hebat seperti itu. Perhatikanlah, kasih karunia iman diibaratkan bagaikan minuman yang berkhasiat, penangkal yang ampuh untuk melawan sikap tawar hati di tengah masa-masa kesukaran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, roh iman juga dapat mampu mengangkat roh manusia di dalam kelemahannya. Sama seperti Rasul Paulus mencontohkan teladan Daud yang berkata, aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. Mazmur 116 ayat 10. Demikian juga ia meninggalkan teladan untuk dapat kita contoh. Kita percaya, sebab itu kita berkata-kata, perhatikanlah sama seperti kita menerima pertolongan.
dan dukungan semangat melalui kata-kata serta teladan baik orang lain. Demikian pula kita harus rindu memberikan teladan baik kepada orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kebangkitan Yesus dapat mencegah mereka dari sikap putus asa. Dari sikap putus asa kita di dalam dunia ini. Kita tahu bahwa Kristus telah dibangkitkan dan bahwa kebangkitannya merupakan jaminan dan suatu kepastian kebangkitan kita sendiri. Hal ini telah dibicarakannya dengan panjang lebar di dalam surat sebelumnya kepada orang-orang Korintus, 1 Korintus 15. Karena itu pengharapan mereka sangat teguh karena memiliki dasar yang kuat. Bahwa dia yang dibangkitkan, Kristus yang adalah kepala, pasti akan membangkitkan semua anggota tubuhnya yang lain. Pengharapan akan kebangkitan dapat menguatkan hati kita sebagai orang-orang yang percaya di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, dan menempatkan kita di atas rasa takut terhadap kematian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, jadi kita seorang Kristen yang baik tidak takut lagi dengan kematian. Sebab bila ia meninggal di dalam pengharapan, akan ada kebangkitan yang penuh dengan sukacita. Yang ketiga, penderitaan mereka adalah demi kebaikan jemaat. Kesulitan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, penderitaan adalah untuk kebaikan jemaat yang ada di Korintus. Sehingga dengan demikian mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Sebab ketika jemaat dibangun, maka Allah juga akan dipermuliakan. Karena itu kita akan sanggup menanggung penderitaan dengan sabar dan penuh sukacita apabila kita melihat orang lain menjadi lebih baik karenanya. Yakni jika mereka dibimbing dan dibangun, jika mereka diteguhkan dan dihiburkan. Perhatikanlah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, penderitaan para pelayan Kristus dan juga pemberitaan serta perilaku mereka dimaksudkan untuk kebaikan jemaat dan kemuliaan Allah. Dan itulah yang mampu menguatkan kita untuk menghadapi dalam sukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari Rabu ini marilah oleh karena dalam kesulitan itulah kita harus ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Karena pelayanannya lebih dari itu. Kita juga akan mengalami kemenangannya atas semua penderitaan itu. Sebab itu jangan pernah mundur karena adanya tantangan dalam pelayanan. Ingatlah, Allah akan dimuliakan melalui pelayanan Anda. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP 725 ayat 3. Aisiti ruodo holehun Tuhamu. Asa pasu-pasu di nguluni nguria, jala pasu-pasu di nguluni bangsota. Asa pasu-pasu di nguluni nguria, jala pasu-pasu di nguluni bangsota. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Walaupun firman-Mu mengarahkan kami dibimbing, diarahkan agar dapat mampu bertahan penuh dengan kesabaran, penuh dengan sukacita, penuh penghiburan daripada Roh Kudus untuk dapat menghadapi tantangan cobaan apapun yang datang dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Baik itu tantangan dari segala pergumulan kami untuk demi kebaikan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami Tuhan, ajari kami Tuhan untuk mampu senantiasa melakukan yang terbaik, untuk mampu menjadi teladan bagi orang-orang yang di sekitar kami, untuk mampu mengarahkan
saudara-saudari kami Tuhan agar lebih dekat lagi kepada Engkau. Mampukan ajari kami Tuhan dari segala apapun pekerjaan kami, dari segala apapun aktivitas yang Tuhan perkenankan kami lakukan. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah itu Tuhan berkati hidup kami, jiwa raga kami Tuhan kami serahkan dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam hari Rabu ini, biar kiranya Tuhan yang berkuasa, Tuhanlah yang mengaturkan, Tuhanlah yang mengarahkan kami Tuhan, dan memampukan kami untuk menjadi hidup penuh berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.